Halo semua, hari ini aku mau share dari buku, judulnya adalah Tinggal di Dalam Relung Hatinya. Ini adalah buku analogi yang akan rilis di 2 minggu lagi. Jadi bagi saudara yang interested, saudara bisa dapetin di Exo Store. Hari ini aku mau share dari yang judulnya adalah Analogi Menyembuhkan Bekas Luka. Nah, bagi saudara yang mungkin pernah punya luka-luka tertentu, mungkin ini akan bisa menjadi sebuah insight, bisa menjadi sebuah apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap dari saudara dan hidup saya pribadi ya. Percuma kalau saya share buat orang doang, saya harus jadi doer ya. Jadi langsung aja, analogi ini, pendua ini mendapatkan di tanggal 12 November 2023 pada saat pesta ketetapan yang indah, kesatuan yang harum dan berbuah. Itu nama pestanya, saudara. Pendua ini mendapatkan penglihatan. Saya melihat Tuhan Yesus sedang merangkul Pastor Barry. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kekasihku, masa-masa revival akan terjadi di tengah-tengahmu. Biarlah di sisa 1,5 bulan ini, aku melatih iman anak-anakmu. Dan biarlah selama 1,5 bulan, ini waktu yang cukup untuk aku membersihkan bekas luka anak-anak di bawahmu." Ya, saya terutama saudara banyak lukanya. Sebab di masa revival, setiap orang yang masih membawa bekas luka akan memberatkan perjalanannya. Ya, note buat saya sendiri juga. Bahkan akan menghancurkan diri mereka sendiri karena mereka akan menjadi putus asa akan dirinya. Nah, siapa nih yang suka gini? Saya sering banget. Lalu Tuhan Yesus melihat ke arah overcomer dan berkata, "Hamba-hambaku, marilah datang kepadaku setiap yang berbeban berat dan setiap yang memiliki bekas luka, sebab aku mampu untuk menyembuhkanmu. Hamba-hambaku, sebab aku ini penuh dengan kasih dan juga belas kasihan." Lalu saya melihat seperti simulasi di hadapan Tuhan Yesus dan Pastor Barry ada 3 orang. Lalu aku melihat 3 orang tersebut memakai jubah hamba overcomer. Mereka seperti berjalan ke suatu daerah. Lalu aku melihat orang yang pertama. Orang ini berjalan bersama beberapa orang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan yang berbukit-bukit, penuh dengan batu tajam dan juga terjal. Lalu saya melihat orang pertama ini terluka. Tentu ya, setiap day kita perjalanan pasti ada terlukanya. Pada waktu terluka, orang-orang sekitarnya berkata, "Kamu ini terluka loh. Baiknya kami bantu memberikan obat." Namun saya melihat orang pertama ini menolak dan berkata, "Tenang, ini cuma luka kecil doang kok. Ayo kita berjalan lagi." Akhirnya orang pertama ini melanjutkan perjalanan dengan luka yang tidak diobati. Namun lama-lama luka itu semakin membesar dan karena perjalanan banyak luka baru juga yang muncul. Mungkin lukanya kecil-kecil juga ya. Hal ini membuat orang pertama ini seperti kesakitan. Luka-luka yang tidak kunjung sembuh karena tidak pernah diobati. Hingga satu titik orang pertama ini tidak lagi bisa berjalan. Karena luka-luka yang membuat orang ini tidak bisa berjalan. Orang pertama ini pun berkata, "Maaf, aku tidak mampu melanjutkan perjalanan bersama dengan kalian karena aku udah penuh dengan luka." Saya melihat orang kedua, terus ini yang kedua, orang kedua ya. Orang ini juga berjalan bersama beberapa orang. Jalan yang dilaluinya sama, berbukit, penuh batu yang tajam dan juga terjal, saudara. Saya melihat jalan yang dilalui sama seperti orang yang pertama. Lalu aku melihat karena perjalanannya, orang kedua pun juga terluka. Pada waktu terluka, orang-orang sekitarnya berkata, "Kamu itu terluka, sebaiknya kami bantu obati." Namun saya melihat orang kedua itu pun menolak obat yang diberikan dan mengeluarkan obat sendiri. Orang kedua itu pun berkata, "Tidak apa, saya pakai obat yang saya punya aja." Akhirnya orang ini mengobati dengan obatnya sendiri. Namun setelah perjalanan, saya lihat luka itu tidak menjadi sembuh, tetapi makin menjadi infeksi karena perjalanan.
Orang tersebut menjadi luka kembali dan diobati dengan obat yang sama. Sehingga saya melihat orang kedua ini menjadi lelah dan putus asa karena luka-lukanya menjadi bengkak dan infeksi. Akhirnya orang kedua ini pun berhenti berjalan dan berkata, "I'm sorry, maaf, aku tidak mampu melanjutkan perjalanan karena lukaku tidak sembuh-sembuh. Aku menyerah." Lalu ada orang ketiga. Orang ketiga ini pun sama seperti orang pertama dan orang kedua, yaitu berjalan bersama-sama dengan banyak orang. Jalan yang dilaluinya pun juga sama, berbukit-bukit, penuh batu yang tajam dan juga terjal. Hingga saya melihat orang ketiga ini pun juga terluka. Pada waktu terluka, orang sekitarnya sama. Orang sekitarnya ngomong, kamu itu terluka, sebaiknya kami obati." Namun orang ketiga ini pun merobek jubah hambanya, lalu menutupi lukanya dan berkata, "Tidak apa, hanya perlu dibungkus saja biar nggak infeksi." Akhirnya orang ketiga ini memutuskan untuk berjalan kembali, namun muncul kembali luka-luka baru. Dan orang ketiga ini merobek jubah hambanya lagi untuk menutupi luka-luka tersebut. Hingga akhirnya orang ketiga ini pun penuh luka, dan jubah hambanya yang sudah robek membuat orang ketiga ini menjadi kedinginan. Orang ketiga ini pun berhenti berjalan dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tidak cukup jubah hambaku lagi untuk menutupi lukaku, bahkan aku pun merasa kedinginan." Lalu saya kembali ke Exo Hall dan Tuhan Yesus berkata, jalan yang dilalui ketiga orang itu pun sama, yaitu jalan revival. Tiga orang itu melambangkan para hamba-hambaku yang berusaha untuk menutupi luka-luka mereka. Saya banget. Orang yang pertama adalah mereka yang tidak pernah mengakui dengan luka mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencoba menang dari luka mereka. Bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka memiliki luka. Itu banyak dari saya sebenarnya, kita semua. Tetapi karena waktuku yang sangat singkat, kalian harus tetap berjalan dalam ketetapanku. Dan dengan berat hati mereka memilih seperti orang yang pertama akan ditinggalkan. Jadi orang-orang yang jalan tapi mempunyai pilihan untuk menutupi. Karena perjalanannya gak mudah juga. Seolah-olah itu orang pertama ketinggalan dan ditinggalkan. Saya gak mau, saudara. Orang kedua adalah mereka yang ingin sembuh dengan cara mereka sendiri. Mereka selalu minta dimaklumkan atas setiap luka mereka. Ya, pantaslah gue luka, orang sekeliling gue begitu. Terang aja gue luka, pemimpin gue gitu. Cara yang lama kayak gitu dan lain-lain. Itu adalah orang kedua, saudara. Dan saya juga banyak kayak gitu. Mereka tidak ingin disembuhkan dengan cara yang tidak mereka setujui. Harus dengan cara saya. Dengan ngomong baik-baik, gak boleh ngomong kasar. Gak boleh dengan tongkat, tapi dengan belas kasihan dan segalanya. FYI, tongkat juga belas kasihan, saudara. Akhirnya mereka berjuang sendiri untuk sembuh dari lukanya, namun dengan cara yang salah. Saya nih baik kayak gini, saudara. Hingga akhirnya ketika di jalan revival, mereka menjadi orang yang putus asa untuk sembuh. Apakah saudara pernah merasa putus asa untuk sembuh? Dan juga pengen menyerah di tengah jalan? Kita masuk ke kategori ini, saudara. Saya mungkin kategori kedua. Orang ketiga adalah mereka memiliki luka, tapi memilih untuk disembunyikan. Ini adalah orang ketiga. Mereka sembunyikan luka mereka lewat kesibukan pelayanan. Saya juga deh ini. Mereka sembunyikan luka lewat anak-anak di bawahnya. Saya banget. Mereka sembunyikan luka lewat otoritas dan karunia, hingga akhirnya itu mengeringkan jiwa mereka dan merobek habis jubah hamba mereka. Pada saat revival, jalan revival yang mereka lalui, di satu titik mereka akan merasa kedinginan rohani karena tersedot oleh kehausan jiwa mereka, dan dengan berat hati, aku harus memisahkan mereka. Lalu Tuhan Yesus melihat ke setiap dari kita dan berkata, "Overcomer, di antara ketiga orang itu, yang manakah kita? Maukah di sisa 1,5 bulan ini tahun kemarin, aku yang menyembuhkanmu di setiap bekas luka di dalam hidupmu, tentu dengan cara yang tidak nyaman. Tentu dengan cara yang tidak sesuai dengan kemauanmu. Bahkan terkadang aku harus mencabut luka tersebut dengan didikan.
Tapi semua itu kulakukan dengan kasih karunia dan belas kasihanku. Aku bertujuan untuk tidak ada lagi yang membawa bekas luka pada saat revival terjadi di tengah-tengah kalian, overcomer. Biarkan kali ini jangan ada satu orang pun yang bersandar pada kekuatannya sendiri. Bergandeng tanganlah satu dengan yang lain. Meminta tolonglah satu dengan yang lain dan bersandarlah di dalam kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan saja. Saudara, saya lagi gak nunjuk siapa-siapa. Definitely orangnya adalah saya. Saya adalah ketiga hamba tersebut. Dan saya pengen encourage saudara. Mungkin saudara dengerin video ini sampai habis. Saya mau berdoa buat saudara dan saya pribadi juga. Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa. Kami melepaskan setiap mahkota, jubah maha indah kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan, kami mau meluk jubah hamba kami Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkan setiap luka anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini menonton video ini Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau didik setiap day kami Tuhan, Engkau tegur Tuhan. Engkau bersihkan setiap luka kami agar setiap day kami sembuh Tuhan. Agar setiap day kami dapat berjalan di jalan revival sesuai dengan apa yang Engkau mau. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau yang menyembuhkan satu persatu Tuhan. Engkau yang beracara di setiap day kami satu persatu. Biar juga Tuhan Engkau yang membalut setiap luka itu Tuhan. Engkau yang menggendong setiap day kami Tuhan. Menuntun di setiap day kami Tuhan. Agar setiap day kami Tuhan dapat merasakan kasih-Mu dan selamat untuk melalui jalan revival yang Kau tentukan pada setiap day kami. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Itu aja saudara semua. I hope it bless you cause it's bless me. And yeah, thank you. Bye-bye.